Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya percaya di hari-hari ini kita lebih lagi memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini mari kita lebih mendekat agar kita beroleh kasih setianya, kekuatannya, dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh besar dan mulia, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus, Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus, Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan
besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, sungguh besar setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Oh Yesusku, Allah kami yang hidup. Oh terima kasih, kesetiaanmu sungguh nyata di dalam hidup kami. Oh Yesus, oh Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Oh Yesus, Engkau teramat baik. Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Oh terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang selalu meluputkan kami, hadirat-Mu yang selalu menolong kami Tuhan dalam setiap tantangan yang boleh kami hadapi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan untuk menuntun langkah kami Tuhan. Kau boleh berkati pembicara yang boleh menyampaikannya Tuhan. Kiranya setiap kata boleh membawakan benih-benih yang baik yang siap ditabur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi seorang pengkhotbah itu kadang tidak menyenangkan. Suatu ketika saya sedang mempersiapkan khotbah, saya mencium aroma yang tidak enak. Ternyata saya menanak nasinya gosong. Bayangkan, dangdang kapasitas 30 kilo gosong, dan semua nasi tadi gosong. Waduh, padahal lagi saya asik-asik nyatet-nyatet khotbah. Aduh, rasanya geloh banget. Geloh itu apa ya? Rasanya, aduh kok kayaknya, aduh gimana gitu. 30 kilo, kapasitas 30 kilo harus gosong. Nggak cukup di situ, istri saya juga masak tempe, tempenya gosong juga. Aduh, dan saya harus makan yang gosong-gosong pada hari itu. Aduh, padahal lagi enak-enaknya nyiapin khotbah. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Saya tetap harus buat santai. Nah, orang Kristen itu tidak akan pernah terlepas dengan masa-masa sulit, masa-masa kekeringan. Tetapi jangan sampai kita tidak menghasilkan buah. Perhatikan itu. Orang Kristen tidak terlepas dengan masa-masa kekeringan atau masa-masa sulit. Tetapi jangan sampai kita tidak menghasilkan buah. Perhatikan. Nah, pertanyaannya, buah apakah yang harus kita hasilkan? Nah, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah pelayanan. Yang ketiga, itu buah kebenaran. Semoga waktunya nyanda itu apa? Sampai, tapi kalau tidak, satu poin saja. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah buah pertobatan. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak menghasilkan yang namanya buah pertobatan, saya pikir itu dipertanyakan. Nah, kita akan buka dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Matius pasal 3 ayat yang ke-8, saya akan bacakan buat saudara semuanya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Omong kosong kalau kita berkata kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh tapi tidak menghasilkan buah pertobatan. Saya pikir itu kurang tepat, bahkan saya pikir itu ya tidak pas seperti itu. Kenapa? Karena kekristenan yang sejati, kalau dia berkata dia percaya Tuhan Yesus, pasti dia menghasilkan yang namanya buah pertobatan. Nah, bagaimana Pak supaya kita bisa tahu kalau kita sedang dalam keadaan berbuah? Yang pertama, saudara bisa menjaga
kekudusan. Karena rajin berdoa, rajin melayani, rajin mendoakan orang sakit, rajin mungkin puasa, tapi kalau tidak bisa menjaga kekudusan, itu sama saja tidak memberikan buah pertobatan. Kan ada toh seperti itu. Kalau saya mungkin, karena saya dulu pernah mengerti sendiri, saya dulu kaget, wah teman saya, wah bro itu gini. Saya tidak yakin, begitu saya lihat sendiri, waduh, ternyata mereka sedang melakukan hal yang di luar nalar, dan dia hamba Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang saya tahu sendiri loh ya, saya ngerti sendiri, mereka tidak menghasilkan buah pertobatan. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen yang sejati, dan kita berkata kita orang yang Kristen percaya Tuhan Yesus, tidak cukup dengan pelayanan, tidak cukup dengan berdoa, tidak cukup dengan berpuasa, tidak cukup dengan mendoakan orang sakit, tidak cukup menghormati orang tua, tidak cukup. Tapi kalau kita bisa menjaga kekudusan, nah itu tanda buah pertobatan. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah akar iman kita. Kalau kita bisa menjaga kekudusan, sepertinya kita itu sedang mengakar ke dalam, akhirnya kita kuat dan kokoh. Kenapa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan besar tenar sekalipun, mereka jatuh dalam tidak bisa menjaga kekudusan. Hati-hati dengan hal itu. Karena kuduslah kamu, kata firman Tuhan, sebab aku kudus. Karena orang yang tidak kudus tidak bisa melihat Allah, itu firman Tuhan. Maka kalau kita mau dalam hidup ini kita berbuah, jaga kekudusan. Itu pasti. Karena ketika Anda bisa menjaga kekudusan, Anda sedang mengakar. Anda sedang mengakar ke dalam, dan semakin ke dalam, Anda semakin mengakar. Karena ketika Anda semakin tinggi, Anda semakin kuat, kokoh, diterpa badai, topan apapun itu. Tapi kalau saudara tidak bisa menjaga kekudusan sebagai buah pertobatan, hati-hati. Anda sedang dalam bahaya. Iya, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita itu menjaga hidup kudus, itu kalau kita itu membuktikan kalau kita itu menyesal dalam kehidupan kita yang lalu-lalu. Dan kita Pak, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, dan saya sudah melayani Tuhan. Tetapi kayak tidak ada penyesalan, tetap mengulangi dosa yang sama, tetap melakukan dosa yang sama, berzina, selingkuh. Itu bagaimana seorang Kristen seperti itu yang dikatakan berbuah? Sangat menyedihkan sekali. Hati-hati, di akhir zaman ini mengerikan sekali tantangan seperti itu. Ada banyak web, situs-situs, sosial media yang Anda tidak sengaja menampilkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Nah, kekristenan hari-hari ini ditantang. Bisa enggak kita menjaga hidup kudus hari-hari ini? Itu sebagai tanda buah pertobatan. Hati-hati dalam kekristenan kita. Entah itu di gereja, di kantor, di sekolah, dimanapun. Dan jangan sampai kita itu bergaul dengan lawan jenis tanpa ada orang lain. Ada. Pertama-tama mungkin teman biasa, curhat-curhat biasa. Semakin lama semakin kok dekat, semakin lama kok semakin nyaman. Akhirnya semakin lama semakin berbuat yang tidak benar di mata Tuhan. Hati-hati. Karena buah pertobatan, justru disitulah kita benar-benar mengatakan kalau kita ini orang-orang yang tidak pakai topeng. Karena itulah tandanya kita itu tidak berpura-pura. Jadi kalau saudara bilang saudara bertobat tapi hidup saudara masih dalam kebejatan, berarti saudara berpura-pura. Hidup kekristenan saudara berarti berpura-pura, bukan menghasilkan buah pertobatan. Ini sangat disayangkan sekali saudara-saudara terkasih. Karena bertobat itu adalah sikap dan perbuatan. Bukan cuman di bibir saja, tapi sikap dan perbuatan, tindakan. Sehingga tidak ada selubung yang menutupi kehidupan kita dan orang tahu kita itu hidup benar. Kenapa? Karena kita garam kok. Kita harus menggarami, orang lain melihat kita seperti apa. Tuhan akhirnya jadi dimuliakan kalau hidup kita benar di mata Tuhan. Itu buah pertobatan. Maka dari itu, sesulit apapun, sekering apapun hidupmu, tetap jaga kekudusan. Itu penting sekali. Karena Anda jaga kekudusan, Anda sedang berakar ke bawah, menjadi orang Kristen yang kuat dan sejati. Itu poin pentingnya. Poin yang kedua adalah buah pelayanan. Mari kita buka dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Perhatikan. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Perhatikan itu.
Kita sebagai orang Kristen, kalau kita berbuah, yang kedua adalah buah pelayanan. Apapun jenis pelayananmu, jangan malu. Saya dulu waktu masih remaja, saya sering jemput-jemput anak sekolah minggu. Saya jemput-jemput anak sekolah minggu, ayo Pak, anaknya diajak sekolah minggu. Supaya iman mereka bertumbuh. Akhirnya mereka dewasa dan mengenal Kristus. Itu pelayanan seperti itu, jangan anggap remeh. Kita ngajak-ngajak sekolah minggu, supaya ikut sekolah minggu, jangan anggap remeh pelayanan itu. Kenapa? Itu pelayanan justru itu juga dihormati Bapa loh. Jadi jangan pelayanan karena kita pelayan di ribuan orang, di jutaan orang kita berkata, ini baru pelayanan. Oh tidak. Kadang-kadang kita perlu melayani di tempat-tempat yang dimarginalkan. Dulu waktu Beteng PGS itu sebelum jadi gedung, dulu kan tanah lapang. Saya sekali seminggu ke sana penginjilan sama teman saya. Dan suatu ketika pemulung-pemulung dan pengamen di situ kita layani. Saya bawa gitar dengan ke kicik-kicrik itu apa kicrik-kicrik lah. Nah, saya disuguhkan makanan dari sampah. Aduh, gimana saya tidak makan? Akhirnya saya makan makanan dari sampah tadi, bayangkan. Makanan dari sampah saya harus makan demi sebuah kebenaran. Tapi tidak apa-apa ketika firman Tuhan disampaikan, mereka menangis, mereka dilawat Tuhan. Wah, mengerikan sekali. Jadi kita melayani Tuhan bukan harus di gedung yang ribuan orang, tidak. Sekecil apapun pelayananmu, itu dihormati Bapa. Karena dikatakan di sini, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, yang dihormati Bapa. Wow, suatu ketika saya melayani seorang orang yang sakit lumpuh adalah jauh itu tempatnya di sekitar sini. Saya harus naik motor jauh dan semua keluarganya di luar iman. Ya, saya seperti tidak diperhatikan, tapi tidak apa-apa. Saya tetap mendoakan Bapak itu, Saya ambil stick drum, saya tusuk-tusuk kakinya karena lumpuh. Saya sering doakan itu. Meskipun segelas air putih pun tidak dikasih, tidak apa-apa. Saya tetap mendoakan. Saya tetap doakan terus. Dan nggak tahu, mungkin orang itu udah meninggal kali ya. Suatu ketika saya dulu pernah melayani pemulung-pemulung dari Tugu Cembengan sampai Pasar Purwosari. Saya dulu rekrut banyak pemulung-pemulung, dan ada satu pemulung tinggal di belakang Sriwidari. Dia ini ngajak mendoakan orang sakit. Ayo Mas, tak ajak doakan orang sakit di Batik Keris sana, jauh sekali. Saya naik ontel harus ke sana. Saya naik ontel harus siang-siang panas-panas, tidak apa-apa. Begitu sampai ke rumah orang tadi, di luar iman Kristen. Saya berdoa, tapi sebelum saya berdoa, pemulung tadi dia ambil segelas air putih, dia baca-baca mantra. Ternyata dia dukun. Waduh. Akhirnya saya basah roh. Dia baca-baca mantra, bla bla bla, entah apa itu. Dia lihat air tadi, kok nggak kelihatan sakit penyakitnya. Dia baca-baca lagi, kok nggak kelihatan. Akhirnya dia nyerah, Mas, ini gara-gara kamu di sini nggak mempan mantra saya. Ya jelas nggak mempan. Akhirnya saya doakan, saya bacakan ayat firman Tuhan. Setelah itu kami pulang. Ternyata pemulung tadi itu punya jimat. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekecil apapun pelayanan kita, itu dihormati Bapa. Nggak usah harus besar-besar. Suatu ketika saya pelayanan dengan teman-teman saya di bawah kolong jembatan. Kalau sekarang itu jembatannya itu di atasnya ada patung keris. Dulu di bawah itu pemulung-pemulung banyak. Nah, suatu ketika saya melayani kesana dengan teman-teman. Saya ajak, Pak, kumpul, nanti kita akan ajak acara Natal. Akhirnya saya nggak duga, saya pikir cuma berapa orang yang datang. Yang datang hampir 60 orang. Wow. Pak, ini karena ini banyak yang datang, minggu depan kita buka lagi. Akhirnya kita buka persekutuan di bawah jembatan yang sekarang Tugu Keris itu loh, patung keris. Akhirnya ada puluhan, hampir 50 orang, saya ajak ikut terima Yesus. Ikuti saya berdoa, terima Yesus. Dan saya juga nggak minta dihormati, tapi Bapak menghormati saya. Suatu ketika saya pulang kampung, ada dari antara mereka yang meninggal, nggak ada yang ngurus. Akhirnya yang ngurus polisi, dikuburkan oleh polisi. Wah, saya berterima kasih kepada Pak Polisi, dan akhirnya pelayanan tadi saya serahkan kepada gereja orang lain. Tetapi saya mau sampaikan, kita yang menjadi orang Kristen ada buah-buah pelayanan. Sekecil apapun pelayananmu itu dihormati Bapak. Nggak usah khawatir. Kalau saudara mungkin nggak bisa khotbah, cuman asar, nggak masalah. Cuman menjadi pendoa, itu pun mulia. Karena siapa yang mendoakan kalau bukan pendoa? Jadi apapun kita sebagai orang Kristen, usahakan kita melayani Tuhan. Dan sekecil apapun pelayanannya itu dihormati Bapa. Dan kita terlebih penting dihormati Bapa daripada dihormati manusia. Karena manusia kadang hormatnya palsu. Nah, saya pikir cukup dua saya karena waktu. Yang pertama ada buah pertobatan, yang kedua buah pelayanan. Biar kita menjadi Kristen yang sejati, menghasilkan buah-buah di tengah kesulitan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.